Pekerjaan, ketentuannya kayak gimana, mah? Kamu harus tebak 6 pekerjaan supaya bisa bertahan hidup. Hah? Dan yang harus tebak cuman aku kan, mah? Orang lain enggak? Iya, nak. Syukurin aja. Itu semua kan karena kamu spesial. Yaudah. Hah? Cuman satu lagi cluenya. Kalau stetoskop udah jelas dokter kan? Ternyata kamu pintar juga ya, nak. Tapi hati-hati, semakin tinggi levelnya bakal semakin susah. Ya udahlah, mah. Aku tinggal tebak aja sampai bener. Mana bisa gitu? Sebelum jawab, kamu harus pikirin bener-bener. Kalau enggak, kamu tuh bakal mati. Waduh, gawat nih. Justru karena gawat, mama tuh udah siapin jawaban yang selanjutnya. Jadi kamu tuh tinggal baca aja. Enak kan hidupmu? Tumben-tumbennya mama mau bantu aku. Itu kenapa sih orang-orang pada ngumpul? Emangnya lo nggak tahu si Tiara tuh lagi dipuja sama orang-orang karena dia bisa tebak pekerjaan? Hah? Bukannya cuma gue yang ikut? Orang yang dipilih sistem buat tebak pekerjaan itu spesial banget. Bahkan dia dapat tahta. Makanya semua orang jadi nurut dan patuh sama dia. Lo kenapa, Vel, kelihatan emosi banget? Jelas emosi lah. Tiara itu ngerebut tempat gue. Feli, siapa juga yang ngerebut? Gue kan satu-satunya orang yang tebak pekerjaan. Gak ada yang lain. Nih, lihat aja lo nanti. Hah? Selanjutnya pekerjaan yang menggunakan mobil. Udah pasti lo nggak tahu soalnya kan lo nggak punya mobil. Kasian deh lo. Vel, minta maaf aja sama Tiara. Tapi gue nggak salah. Ya udah, untung aja tadi gue punya buku ini. Jawabannya supir. Feli, kamu diskors ya dari sekolah ini? Loh, saya nggak ada salah apa-apa, Bu. Ya ampun, jadi selama ini kamu nggak ngerasa kamu kan udah ngeremehin Tiara. Kenapa sih semua orang berpihak dan ngedukung Tiara mulu? Saya nggak didukung nih, Bu. Ngapain? Kamu kan Kismin. Astagfirullah. Nggak usah pura-pura kalau kamu yang tebak pekerjaan karena itu adalah tempat yang sangat spesial. Emang bener kok. Yang selanjutnya cangkul ya kalau gitu. Hah, matahari. Itu artinya petani karena bersangkut pautuh. Stop, udah deh sekarang kamu pulang aja karena ini bukan tempatmu lagi. Kenapa nggak adil banget sih aturannya? Harusnya gue nggak usah peduli mereka karena capek banget nggak sih kalau ngurusin dia mulu. Lagi pula tebak pekerjaannya udah yang ketiga, udah setengah. Vel, gue percaya kok kalau lo yang tebak pekerjaan dan lo harus mengambil tempat lo. Tunggu, maksud lo ada kayak istananya gitu? Iya, lo harus tempatin singgasana lo dulu sebelum Tiara mendudukinya. Kenapa gue harus percaya sama lo? Lo kan kubunya Tiara. Lo kan tahu sendiri kalau gue sering diremehin sama Tiara, jadi mending gue cari teman yang lain aja yang lebih tulus sama gue, yaitu lo. Ah, bisa aja. Oke, Vel, tapi lo dengerin gue dulu ya. Lo harus bawa bawang putih ini di dalam baju lo. Hah? Tunggu. Lo kira gue mau masak? Ini semua demi keselamatan lo mau percaya atau enggak, yang penting ikutin gue dulu. Well, kenapa lo temenan sama Della? Lo ngianatin gue ya? Iya, mulai sekarang Feli adalah temen gue. Della kok gitu? Jangan nangis, karena kalau lo nangis itu bisa banjir. Della, udahlah, nggak usah gituin Kesha. Emangnya itu semua nggak bener. Gue nggak akan ninggalin lo, tapi gue emang ada urusan sama Della yang selanjutnya tebak pekerjaan. Ya udah deh, gue support lo, tapi tebak yang bener ya, jangan sampai metong. Yang bersangkutan sama papan tulis ya udah jelas, Bu Guru. Dari tadi lo gampang banget nembaknya, Vel. Jangan-jangan sebenarnya yang tebak pekerjaan itu adalah lo, bukan Tiara. Wah, bagus banget ya tempatnya, tapi agak jauh ya dari kota kita. Gue lihat dari gerak-gerik lo, kayaknya lo mau jahatin gue ya? Ya udah jelas, ngapain juga lo percaya sama musuh lo? Sekarang kita tinggal tunggu Tiara. Mau apa? Karena Tiara udah keluar-keluar, gue terpaksa bawa lo ke sini. Dan sebentar lagi Tiara bakal ambil tempat lo buat dia. Caranya? Gue habisi. Apa? Tamat lo riwayat gue, gimana dong? Yang selanjutnya gue bakal dapat bonus dan ini nguntungin banget. Tapi apa ya jawabannya? Semoga aja bener deh. Jumlah anak, ya elah di kota kita aja jarang orang punya anak. Jangan salah ya, banyak kok orang yang menyembunyikan anaknya. Ya udah deh, jumlah anak mama 1, itu artinya aku anak satu-satunya kan. Kamu lupain adik kamu ya, walaupun dia udah metong tapi dia tetap di hati mama. Udah lama namanya orang udah metong, gak usah diingat-ingat lagi lah, bikin kita jadi frustasi aja kan. Ya udah, pokoknya kamu harus menelusuri jumlah anak orang-orang. Kalau ada yang ganjel, cepet bilang ke mama. Lah, ini kan kekuatan aku, buat apa aku harus bilang ke mama? Mama bisa bantu kamu menelusuri karena mama punya ordal. Widih, kayaknya emak gue orang hebat nih. Biasa aja lah. Tapi kamu hati-hati ya. Orang-orang kayak gitu pasti dia ngelindungin banget jumlah anaknya. Gak tahu kenapa hari ini tuh katanya Bu Guru absen. Yipi, gak belajar. Jumlah anak Tiara 0. Kalau jumlah anak Della 0 juga. Udah jelas kita gak punya anak lah. Kita kan masih sekolah. Gimana sih pola pikir lo? Jangan-jangan lo berharap kita di luar nikah ya, Vel? Amit-amit. Maaf. Gue cuma lagi jalanin tugas gue aja kok. Mending lo kasih kekuatan lo buat gue aja. Karena gue yang paling pantas punya kekuatan kayak gitu. Sekali kekuatannya udah dikasih, udah nggak bisa ditransfer lagi. Sombong kali. Ya udah gue tantang lo buat lihat jumlah anaknya Bu Guru. Tiara jangan, soalnya kan kita lihat aja sampai kapan sih Feli bisa bertahan. Emang kenapa? Aneh. Aduh, Bu Guru mana sih? Harusnya kan hari ini saya gajian. Pak, kenapa kebelet banget sih gajian? Saya tuh harus membiayai keluarga saya, Non. Oh, pasti mama papanya Pak Satpam kan? Bisa jadi. Sebenarnya, Non, saya tuh udah ngebuntingin cewek dan dia udah bunting selama 9 bulan. Oh, nikah siri? Kok Non bisa tahu sih? Non kayak peramal tahu. Ya udah, jumlah anaknya Bapak kok 0? Karena anaknya belum lahir.
tiba-tiba berubah jadi 1. Itu artinya istri bapak udah lahiran. Astagfirullah, duitnya mana? Kalau gitu aku harus cari Bu Guru sekarang juga. Di mana kah dia? Aduh, kasihannya Pak Satpam, mana biaya lahiran gak murah lagi. Tiara, kenapa hari ini lo bolos sekolah? Gue sakit. Ya elah, orang kemarin lo baik-baik aja, kenapa tiba-tiba jadi sakit? Pasti alasan doang kan? Enggak, Vel, gue serius. Kemarin tuh gue ngikutin Bu Guru, terus tiba-tiba hari ini gue jatuh sakit. Kayak gaib aja tuh guru. Emangnya apa yang dia lakuin? Gue ngikutin dia datang ke sebuah tempat di hutan, rumah gitu. Masa di hutan ada rumah? Kayak gak masuk akal banget. Gue serius, mana bagus banget lagi, tingkatnya banyak. Ya udah, anggap aja gue percaya. Tapi kalau sampai lo sakit, itu artinya lo ketahuan sama Bu Guru. Emang, lihat aja ya prediksi gue, besok gue bakal dikeluarin dari sekolah sama Bu Guru karena gue dianggap hama. Tenang aja, sebelum itu gue bakal temuin Bu Guru. Apa sih sebenarnya yang dia lakuin sama dia? Lebih baik jangan, Vel. Kayaknya Bu Guru punya privacy di sana. Mungkin dia punya anak. Oh bagus, berkaitan sama kekuatan gue. Permisi, buka pintunya Bu, saya mau menginterogasi Ibu. Aduh, apa sih ribut-ribut, saya ini lagi sakit tahu. Astagfirullah, pucet banget Bu. Iya, saya sakit karena ngurus anak saya. Oh, saya baru tahu kalau Ibu adalah new mom. Kalau kayak gitu, loh, saking sibuknya ngurus anak saya sampai nggak sempet ke sekolah buat ngajar kalian. Kalau gitu, boleh nggak Bu saya lihat anaknya? Ada suaranya. Jelas ada suaranya dong, anak saya kan nyata. Udah, kalau kamu mau lihat cepat masuk. Kamu mau minum apa? Ibu sediain? Nggak usah Bu, ngerepotin aja. Tenang aja, itu di meja udah Ibu sediain. Kalau sampai udah disediain berarti dia tahu dong gue mau kesini. Anak saya itu lucu banget dan saya yakin kalau kamu lihat pasti kamu kaget deh. Iya Bu, tunjukin saya. Lah, ini dari tadi saya udah tunjukin kamu. Kagak ada Bu, cuman ada suaranya doang. Jangan-jangan. Udah, nggak usah pikiran macem-macem. Saya lupa bilang ke kamu kalau harus tutup mata selama 3 detik. Oh, ya udah bilang kayak dari tadi. 1, 2, 3. Kenapa kaget? Ini anaknya? Iya Bu, cantik. Anaknya cuma 1. Kenapa ketawa Bu? Saya beneran anaknya cantik. Udahlah, kamu gak usah ketakutan gitu. Saya tuh cuma acting. Ini kan cuma boneka. Oh, Ibu ngerjain saya. Anak saya yang sebenarnya bukan ada di hutan ini. Kamu salah rumah dan salah hutan. Hah? Maksud Ibu hutan yang angker yang di sebelah sana? Angker? Siapa bilang? Hutan itu penuh dengan canda tawa. Oh, kalau beneran ada anaknya, kenapa jumlah anaknya masih 0? Aneh. Gimana kalau besok kamu gak usah ke sekolah, tapi mabar bareng anak-anak saya? Anak-anak? Kalau sampai kayak gitu lebih dari 1 dong anaknya. Iya udah Bu, nanti saya bakal ke sana. Siap, Ibu tunggu di depan hutan. Mah, hari ini aku izin pulangnya telat ya. Kenapa? Pasti kamu ngerencanain sesuatu ya? Atau udah nemu orang yang mencurigakan? Gue bisa nyelesain masalah ini sendiri, nggak perlu ngerepotin Mama. Enggak kok Mah, belum nemu, aman-aman aja. Kamu itu anak Mama ya, jadi kamu nggak akan bisa bohongin Mama. Lihat aja nanti kalau sampai kamu terjerumus suatu masalah, kamu akan Mama geprek. Enggak lah Ma, tenang aja. Ya udah, sebelum kamu pergi ke sekolah, Mama mau percikin air suci ini ke kamu supaya kamu nggak diganggu sama iblis. Udah Ma, aku ini nggak apa-apa. Ikutin aja apa perkataan Mama karena perasaan Mama nggak enak. Tuh kan jadi basah. Jumlah anak Mama cuma 1. Akunya anak tunggal, jadi Mama harus jaga bener-bener. Mama lagi jagain kamu dengan versi Mama kayak gini. Loh, Keisha, lo makin pucet. Lo beneran gak apa-apa? Kemarin gue ikutin Bu Guru lagi dan ternyata dia... Oh, katanya kemarin gue salah hutan dan hari ini gue mau dibawa buat ngeliat anak-anaknya. Emangnya lo udah lihat? Belum, karena yang bisa lihat anaknya adalah orang yang bisa masuk rumahnya doang. Lo cuma di luar rumahnya dan lo udah sepucet ini. Iya, ini semua karena gue ngikutin Bu Guru. Kayaknya lo harus stop deh. Kenapa lo ngebet banget sih? Hah? Jumlah anak lo 1? Anak gue tuh diculik sama Bu Guru, makanya gue gak bisa tinggal diam. Astaga, gue gak nyangka Bu Guru sejahat itu. Lo tenang aja, kayak gue bakal bantuin lo. Gimana kalau kita sama-sama aja hari ini? Tapi kayaknya gue udah gak kuat lagi, Vel. Tolong jaga anak gue ya. Keisha, waduh, nambah deh beban gue. Tapi jumlah anaknya masih ada, itu artinya anaknya belum metong. Lah, berubah jadi 0. Jangan-jangan Bu Guru udah ngabisi anaknya. Bu, Ibu, saya udah sampai nih. Vel, hati-hati. Keisha, lo bantuin gue. Ngomong sama siapa kamu? Kamu bawa orang? Enggak Bu, saya sendiri kok. Ya udah, buruan ikut saya buat lihat anak-anak saya. Tunggu Bu, sebelum itu kenapa muka Ibu tambah pucet nih? Kamu mau lihat atau tidak? Iya Bu, maaf. Kita sudah sampai, tapi ada beberapa aturan yang harus kamu patuhi. Yang pertama, banyak ya? Kamu tidak boleh berbicara dengan anak-anak saya. Yang kedua, kamu tidak boleh lebih dari 5 menit di rumah itu. Yang ketiga, setelah keluar dari rumah itu, kamu harus patuh sama saya. Banyak banget dah aturannya, gak mungkin kan gue ikutin semua. Iya Bu, saya setuju. Wah, pasti banyak kan anaknya? Gimana? Di sini udah ada anak-anak saya loh. Maaf Bu, saya sama sekali nggak ada lihat. Kamu lupa, tutup matamu selama 3 detik. Oh lagi, ya udah 1, 2, 3. Masih nggak bisa lihat ya? Iya Bu, jangan-jangan Ibu jebak saya ya, soalnya jumlah anak Ibu 0. Oh, jadi kamu bisa lihat jumlah anak saya? Bu, kok malah
pingsan. Mama udah percikin dia pakai air suci ini. Feli, bawa pulang ibu guru sekarang juga. Kok mama ada di sini? Tempat ini adalah perkumpulan para iblis dan bu guru telah menjadi kaki tangan mereka. Jadi kamu harus selamatin bu guru sekarang juga. Oke, mah. Bu, ibu udah sadar ya? Ini di mana? Tapi mama... Ah, mama metong. Jangan-jangan mama udah ngorbanin dirinya buat nyelamatin ibu dan juga saya.